Alhamdulillah. Alhamdulillah azizul ghafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa anna Muhammadan nabiyul mukhtar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatuna nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah alladzi qad adal amanah wa naswadil ummah wa balagha risalah wa jahada fillah haqqa jihadih. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia, di bulan Rabiul Awal. Rabi artinya musim semi. Semoga sesuai dengan sabda Nabi SAW bersabda, Rabi'a qalbi. Ya Allah, semoga Al-Quran itu menjadi Rabi'al qalbi, penyejuk hatiku. Dan di bulan Rabiul Awal pula, bulan di mana para ulama sepakat bahwa bulan ini bulan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyemangati kita untuk menyambut di bulan yang mulia ini, bersama-sama kita belajar sirah Khulafaur Rasyidin sampai kepada Khalifah Al-Adil Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, yang insya Allah materi ini sampai ke dalam bab tentang Fathul Madain Asimatul Furs, penaklukan ibu kota Persia, yaitu Al-Madain Asimatul Fursi, ibu kotanya Persia. Dan waktu itu Persia, raja yang terakhir adalah Yazdajrid III. Dan kekalahan Persia ini sudah menjadi nubuah dari Rasulullah SAW. Ketika Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggali parit Khandaq bersama para sahabat di tahun 5 Hijriah. Mereka disebut Ghazwatul Ahzab atau perang Khandaq. Perang Ahzab atau perang Khandaq. Karena kaum muslimin menghadapi lawan yang cukup berat, yang di arah utara Ghatafan, di arah selatan ada Quraisy, di arah tengah, maksudnya di dalam Madinah sendiri ada musuh yang nyata, yaitu Yahudi Bani Quraidah. Dan jumlah pasukan yang mengepung Madinah dengan jumlah penduduk Madinah ternyata lebih banyak pasukan yang mengepung. Maka disebut Ghazwatul Ahzab, perang sekutu, perang koalisi terbesar Quraisy bersama Arab Badui, bersama Yahudi. Dan ini menjadi perang terakhir Quraisy melawan Nabi. Setelah itu Quraisy tidak mampu menyerang Nabi, dan Nabi mampu menyerang Quraisy di tahun 8 Hijriah, terjadi Fathul Mekah. Maka tahun 5 Hijriah ini adalah tahun terakhir Quraisy mampu menyerang Rasulullah SAW dengan bantuan Ghatafan dan bantuan dari Yahudi Bani Quraidah. Di saat kondisi yang genting ini, seorang sahabat mulia Salman Al-Farisi, beliau asli penduduk Persia. Persia ini sekarang masuk wilayah Irak dan Iran. Maka beliau mengatakan, dulu tatkala kerajaan kami diserang, dalam kondisi yang genting ini biasanya kami membuat parit. Maka akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat membuat parit, maka disebut perang Khandaq. Tatkala Nabi membuat parit ini, ternyata cangkul Nabi itu membentur batu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya melihat kilatan cahaya dan saya melihat istana putih di Madain. Nabi mengatakan nanti Persia takluk karena Nabi melihat apa? Istana putih di Madain. Dan di tahun selanjutnya, di tahun 7 Hijriah, Nabi pernah mengirim surat kepada Raja Persia, Kisra.
Surat ini dibawa oleh sahabat mulia Abdullah bin Hudzaifah. Ternyata surat ini oleh Abdullah bin Hudzaifah diserahkan kepada Kaisar Kisra. Ternyata surat ini oleh Kaisar Kisra dirobek-robek. Maka Nabi mengatakan semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penaklukan Imperium Romawi, Imperium Persia ini berbarengan dengan penaklukan Imperium Romawi. Dimulai pada tahun 13 Hijriah di masa Khalifah Adil Abu Bakar As-Siddiq. Menjelang beliau wafat, beliau mengirim pasukan untuk menaklukkan Imperium Romawi dan Imperium Persia. Sejak dimulai dari kekhilafahan Khalifah Al-Adil Umar ibnu Khattab. Walaupun Abu Bakar memulai baru selesai di masa Umar. Abu Bakar yang memulai, ya. Abu Bakar yang memulai. Pertama kali yang dikirim ke wilayah Persia adalah Khalid ibnu Walid. Walaupun nanti Khalid ditarik menuju Syam setelah menaklukkan Ubula, pelabuhan milik Persia. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ide penaklukan Persia itu oleh seorang yang bernama Musana ibnu Harisah. Siapa Musana ibnu Harisah ini? Musana ibnu Harisah ini adalah warga negara Persia, Pak. Dari Bani Harisah, yang beliau masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam ini, beliau beliau tahu betul peta letak Persia, dan beliau tahu betul kekuatan Persia itu seperti apa. Maka beliau usul kepada Abu Bakar untuk menaklukkan Imperium Persia yang hari ini masuk wilayah Iran dan Irak, termasuk zaman itu juga dulu masuk kekuasaan negeri Persia, termasuk Asia Tengah, dari Afghanistan sampai perbatasan India, perbatasan Cina, sampai hari ini masuk wilayah negara Rusia. Itu masuk kekuasaan Imperium Persia. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fathul Madain. Ternyata penaklukan Madain ini berawal dari penaklukan Qadasiyah. Qadasiyah ini dimulai oleh Khalifah Umar bin Khattab sepeninggal Musana ibnu Harisah. Musana terluka di dalam pertempuran Ghazwatul Jusrun, pertempuran di sebuah jembatan yang ada di Ufat, ya, di Sungai Ufat. Beliau terluka, kemudian beliau meninggal. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya, kenapa Sa'ad ini masuk dalam paman Nabi, padahal usianya jauh lebih tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman ini, Sa'ad ini juga pernah didoakan Nabi. Tatkala saat itu minta oleh Nabi, ya Rasulullah, doakanlah saya, semoga doa saya selalu mustajab. Maka Nabi mendoakan, atib kasbaka ya Sa'ad, perbaikilah ya makananmu, perbaikilah usahamu, pekerjaanmu yang halal, insya Allah doamu mustajab. Dan Nabi juga mendoakan pada saat kalau dia memanah, panahnya itu tidak akan pernah meleset. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat mulia yang beliau ini betul-betul memahami dan mengetahui, ya, karena beliau adalah seorang sahabat yang beliau ini ahli dalam manah. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikirim bersama 4.000 pasukan untuk menggantikan sahabat Musana ibni Harisah yang terluka, kemudian beliau meninggal. Ternyata Umar bin Khattab ingin
menaklukkan Persia ini dengan cara diplomasi. Maka beliau mengirim 7 orang tokoh ke Madain, ke Kisra untuk menghadap Yazdajirid ketiga. Termasuk pemimpinnya adalah Nu'man bin Muqarrin bersama sahabat mulia Mughirah bin Syu'bah. Ya, Mughirah inilah sahabat yang paling cerdas. Beliau kirim untuk berdiplomasi dengan Raja Kisra, ya, Raja Yazdajirid ketiga. Walaupun buntu, ya, walaupun buntu, kemudian Yazdajirid meminta kepada Rustum untuk menyerang kaum muslimin, maka terjadilah perang Qadasiyah. Qadasiyah itu nama desa, ya, nama desa yang ada di Persia, letaknya di dekat Sungai Daljah. Sungai Daljah itu adalah sungai Tigris, karena Irak dan Iran itu dilewati 2 sungai besar, Eufrat dan Tigris, ya, maka Daljah ini adalah sungai Tigris. Ayo ikhwan dirahmati Allah SWT, yang lebih menakjubkan lagi dalam penaklukan Persia, karena pola Abu Bakar dan Umar itu beda dalam memerintah. Kalau diingat, ya, maka Abu Bakar dan Umar itu dari dulu tidak pernah tidak pernah klop dalam melakukan strategi peperangan, karena beda coraknya Umar dan Abu Bakar itu beda. Kalau Abu Bakar, beliau sudah percaya kepada seseorang, contohnya percaya kepada Khalid bin Walid, beliau hanya minta laporan. Beliau cukup meminta apa? Laporan. Berbeda dengan Umar. Umar itu minta gambaran detail. Di mana itu Madain, di mana itu Kufah, Basrah. Beliau itu minta gambaran detail, dan beliau minta untuk mengatur pasukan dari Madinah. Itu Umar, Pak. Jadi beliau tidak gampang percaya ngecul ke panglima dilepas, tidak. Beliau kontrol dari Madinah. Maka kadang-kadang antara Umar dan Abu Bakar waktu itu ada gesekan dalam proses pengiriman pasukan di 2 imperium besar, Romawi dan Persia. Maka ketika Abu Bakar itu mau meninggal, para sahabat komplain, jangan nanti yang menjadi khalifah itu Umar, ya, karena beliau tahu watak Umar itu orang yang keras. Maka Abu Bakar mengatakan, Umar itu keras karena ada saya, karena saya itu terlalu lembek, ibarat satu ngerem satu ngegas, ya. Tapi kalau saya meninggal, insya Allah Umar tidak seperti hari ini, ya. Maka betul, Pak. Jadi Umar bin Khattab ini sahabat yang luar biasa. Sampai pergerakan pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu dikontrol dari Madinah, Pak. Coba jenengan penggalih jarak antara antara Madinah dan Qadasiyah itu, Pak, itu beribu-ribu kilometer. Sekarang ada HP, ya, ada Android, mengatur pasukan gampang. Dulu nggak ada. Tapi kenapa Umar bin Khattab bisa, Pak, menempatkan pasukan? Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mungkin bergerak tanpa panduan Umar. Ternyata dengan cara surat menyurat, Pak. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kurir zaman dulu ini luar biasa. Jadi Umar itu menggerakkan pasukan itu dengan surat menyurat, ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bergerak pasukannya, tidak menggerakkan pasukannya kecuali mendapatkan surat dari Umar bin Khattab. Saking karomahnya beliau pernah meminta pasukan itu naik gunung. Waktu beliau khutbah Jumat, beliau berteriak-teriak di Madinah, pasukan suruh naik gunung, karena beliau melihat pasukan Persia itu melakukan manuver, Pak. Itu karomah. Padahal posisinya Umar berada di Madinah, seakan-akan dia menyaksikan terjadinya pertempuran. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu dalam kondisi sakit bisul.
sehingga dia berperang ditandu, Pak, karena beliau nggak bisa naik kuda ya, karena pantatnya sakit bisul. Beliau mengontrol pasukan dengan naik tenda. Sebelum beliau mengirim pertempuran yang ada di Qadasiyah, maka beliau mengirim seorang sahabat Rib'i bin Amir ya. Saya bacakan di sini bagaimana kemuliaan ya Rib'i bin Amir ketika beliau ini mengirim ya. Tatkala beliau Rib'i bin Amir ini, masya Allah, ketika beliau ini sahabat yang mulia ini, ketika berhadapan dengan Rustum, beliau mengatakan, Allahu ib'asana linakhruja man sya'a min ibadatil ibad illa ibadatillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja dari penghambaan kepada makhluk kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzikid dunya illa saatiha, dari sempitnya dunia menuju ke lapangannya. Wa min juril adyan illa adil Islam, dari kedoliman agama-agama menuju keadilan Islam. Fa arsalna bidinihi ila khalqihi linad'uhum ilaih, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus hambanya yaitu nabinya ya untuk menyeru manusia. Faman qabbala dzalika qabbalna minhu, kalau mereka menerima seruanku, bangsa Persia mau menerima masuk Islam, kami terima. Wa rajana anhu, dan kami akan pulang. Wa man aba faqatalnahu abadan hatta naqdi ila mau'udillah. Kalau mereka enggan menerima seruan kami, maka kami akan berperang selamanya sampai kami menunggu mau'udillah, janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemenangan. Inilah seorang panglima Rib'i bin Amir, satu panglimanya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika pertempuran di Qadasiyah ini, kaum muslimin memperoleh kemenangan dengan terbunuhnya Rustum. Padahal waktu itu Rustum naik gajah ya, naik gajah yang besar. Maka kita mulai materi kita, ada Hadiyal Ashrun, materi yang ke-21, Fathul Madain Asimatul Fursi, penaklukan Madain sebagaimana ibu kota Persia. Bahasa Sa'ad Umar radhiyallahu anha bi fathil Qadasiyah wang tadzuru sahraini hatta ja'ahul amru bi fathil Madain. Sa'ad bin Waqqas memberikan kabar gembira kepada Umar bin Khattab tentang penaklukan Qadasiyah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas menunggu 2 bulan perintah dari Umar. Ternyata Umar memerintahkan untuk menaklukkan Madain. Madain ini menjadi ibu kota Persia ya. Fasara ilaiha wa hasaraha sahraini faharaba minha yastajrid malikal fursi fatahal muslimuna wa qawiyatun sawqatahum wa uzdimat himmatahum. Kemudian kaum muslimin hasara itu mengepung selama 2 bulan. Madain dikepung selama 2 bulan. Ternyata yastajrid faharoba, ternyata yastajrid itu lari Pak. Faharoba minha yastajrid malikul fursi faftahahal muslimun. Kemudian kaum muslimin membuka Madain, dan kaum muslimin menambah kekuatan mereka, menambah semangat mereka. Wa najala Sa'ad al-Qasru Abyad, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Istana Putih ya, Istana Putih yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad mengumandangkan adzan.
Kemudian Sa'ad ibni Abi Waqqas membacakan surat Ad-Dukhan ayat 23 sampai 26 ya. Ketika beliau masuk Istana Putih itu, beliau membaca surat apa? Ad-Dukhan. Monggo Ustaz Bisri bacakan surat Ad-Dukhan ya, itu mungkin terjemahnya ada itu ya. Itu enggak ada terjemahnya ya. Ya, ada. Itu ada terjemah enggak? Enggak ada loh. Oh iya, terjemahnya di HP. Ya, betul ya. Membaca surat Ad-Dukhan ayat 23. Ya, ini ayat yang dibaca Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memasuki Istana Madain, masuk ke Istana Putih ya, yang disebut oleh para ulama Al-Qasrul Abiyad ya, Istana Putih, istananya Persia. Yang kalau di Indonesia ya Istana Merdeka ya. Gedung Putih kalau di Amerika ya, Istana Putih. Dia membacakan ayat surat Dukhan ayat 23 sampai 26. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kembali ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi DPO, daftar pencari orang. Ketika orang-orang Quraisy memberikan sayembara, barang siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati mendapatkan 100 ekor onta. Kita ingat dalam peristiwa hijrah, satu-satunya orang Arab Badui yang mampu menemukan Nabi cuma Suraqah bin Malik. Padahal Nabi itu tidak melewati jalan yang biasa. Beliau hijrah melewati pesisir pantai Laut Merah sampai Madinah. Ternyata ketahuan oleh Suraqah bin Malik. Kita ingat Suraqah. Ketika Suraqah itu mengejar Nabi, beliau telah selalu terjatuh sampai 3 kali. Kemudian terjatuh di depan Nabi, kemudian Suraqah masuk Islam. Kemudian Nabi berjanji kepada Suraqah, ya Suraqah, kalau umurmu panjang, engkau akan mendapatkan siwa Kisra, 2 gelang dari Raja Persia. Coba kita bayangkan Pak, Nabi bersabda kepada seorang Arab Badui yang namanya Suraqah bin Malik akan memakai 2 gelang apa? Gelangnya Kisra. Itu kan mustahil Pak. Mosok Arab Badui memakai 2 gelangnya Raja Kisra. Sebagaimana hari ini jenengan dijanjikan, mungkin Pak Yuri akan memakai gelangnya Presiden Putin yang ada di Rusia. Mikirnya wah ini tenanan pora ya, janji Nabi Pak. Ternyata para sahabat itu sudah terbiasa bersabar dengan janji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan terbukti ternyata Suraqah bin Malik ketika penaklukan Madain, harta rampasan itu dibawa ke Madinah. Umar ibnu Khattab memegang 2 gelangnya Raja Kisra. Kemudian Umar bertanya, mana Suraqah bin Malik? Kemudian datang Suraqah. Waktu itu beliau sudah lanjut usia. Waktu itu Suraqah bin Malik sudah bungkuk, sudah tua. Karena penaklukan Madain itu terjadi pada tahun 18 Hijriah. Berarti janji Nabi itu terwujud 18 tahun kemudian.
Suraqah memakai dua gelangnya Kisra. Maha benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ad-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa, lam taukid bertemu saufa. Lam taukid itu artinya pasti. Bertemu saufa, saufa itu artinya nanti, Pak, penundaan. Pak, begitulah Allah mengajari nabinya untuk meyakini janji Allah, pasti Allah beri tapi nanti. Ya ini ya. Ini lam tu lam taukid bertemu saufa. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengajari nabinya untuk yakin dengan janji Allah tapi harus bersabar dalam menggapai prosesnya, bersabar dalam menjalani proses. Begitu pula Nabi mengajari sahabat untuk meyakini janji Allah tapi sabar. Begitu pula sahabat mendidik anaknya untuk yakin tentang janji Allah tapi harus bersabar. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Pasti nanti kamu akan diberi sesuatu pemberian yang pasti kamu akan ridho. Masya Allah, ini janji Allah. Dan Suraqah termasuk orang yang bersabar dalam menerima, bersabar dalam menunggu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita didik generasi ini dengan percaya dengan janji Allah tapi harus sabar dalam menjalani proses. Karena Allah itu kalau memberi pasti kita ridho. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu memberi belum tentu ridho. Kemarin kejadian di Lampung, satu keluarga dibantai gara-gara rebutan waris ya. Padahal warisan itu kan dia nggak nyari, Pak, dikasih itu aja nggak ridho ya, dikasih tapi tidak ridho ya. Seperti contohnya saya bawa proposal, saya punya teman orang kaya raya miliaran hartanya, saya kasih proposal pembangunan masjid, ternyata cuma ngasih 20.000. Itu kan dikasih, Pak, tapi tidak ridho. Beda dengan saya butuh uang, pinjem Pak Imam Ahmari. Pak Imam saya butuh uang 10 juta. Pak Imam mengatakan, saya nggak punya 10 juta Pak Isa, punyanya 100 juta. Itu saya kasihkan jenengan, tidak usah dikembalikan. Ini pemberian yang saya yakin membuat saya ridho. Nek Pak Ahmari memberikan seperti itu, saya ridho, Pak, ridho. Orang saya bayar utang dapat 100 juta. Begitu pula orang yang terakhir masuk neraka, Pak. Ketika dia berada dalam panasnya neraka itu, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diambil, kemudian dicelupkan ke Nahrul Hayah, di sungai kehidupan. Dalam kondisi panas itu Allah ciptakan pohon. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya mau pohon itu. Karena dalam kondisi panas neraka ya. Kemudian Allah ciptakan pohon yang lebih besar. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya mau pohon itu dan tidak minta yang lain. Ternyata diberi oleh Allah pohon yang lebih besar. Itu manusia, Pak. Manusia itu walaupun sampai akhirat, kalau melihat sesuatu yang lebih menarik, itu dia tertarik. Matanya itu kalau melihat pemandangan yang lebih menarik itu, dia akan meminta. Sama di dunia, lewat sesuatu yang menarik dia tertarik. Itu mata manusia, dan itu sampai nanti di akhirat. Dia mengatakan, saya minta ini ya Allah dan minta yang lain. Ternyata Allah melihatkan surga. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya minta itu dan tidak minta yang lain. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, surga yang seluas langit dan bumi itu milikmu seorang diri. Maka dia komplain, atas taziuni wa anta rabbul alamin. Apakah engkau mengolok-olok aku ya Allah, padahal engkau ini adalah penguasa alam semesta. Itu namanya ridho, Pak. Ridho itu sampai yang diberi kaget ya.
sampai yang diberi terkejut seakan-akan mustahil. Maka dia mengatakan atas taziuni wa anta rabbul alamin. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, kembali kita sampaikan di sini, summa takhadal madain markazul a'mal jais. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Umar bin Khattab ya menjadikan Madain ini menjadi markasnya pasukannya kaum muslimin. Wa qasul abyad al masjidan, dan menjadikan Istana Putih itu menjadi masjid sebagaimana Arya Sofia ya. Arya Sofia yang hari ini menjadi masjid yang sebelumnya menjadi museum ya. Itu dulu gereja, Pak. Ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih menjadi masjid. Saya bertanya tentang Yazdajirid. Bagaimana Yazdajirid itu? Ya. Yazdajirid ini ternyata umurnya sampai 31 Hijriah. Sampai Umar wafat dia masih hidup, Pak. Karena Umar wafat tahun 23 Hijriah. Maka di dalam bab ini ada bab tentang Nihayatul Malikil Fars ya. Akhir kematiannya penguasa Persia. Saya bertanya, di mana Yazdajirid meninggal, Pak? Jadi Yazdajirid itu menjadi DPO, Pak. DPO kaum muslimin. Karena semasa dia masih hidup, dia selalu memberikan provokasi. Ketika Madain ini dikuasai kaum muslimin, Yazdajirid lari ke daerah yang namanya Jalaulah ya. Di situ Yazdajirid membuat parit, Pak, membuat parit ya. Maka Umar bin Khattab mengirim Hasim bin Utbah bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Jalaulah itu ya. Ternyata jumlah mereka 80.000, jumlah kaum muslimin cuma 12.000. Ternyata kaum muslimin mampu menaklukkan itu selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian Yazdajirid lari, Pak, lari dari kota-kota, sehingga kaum muslimin itu mendesak ya, dari kota ke kota sampai ke Nahawanda. Di Nahawanda ini Yazdajirid mampu mengumpulkan 150.000 pasukan ya. Terjadilah pertempuran Nahawanda. Umar ibn Khattab ingin berangkat sendiri, ingin mengakhiri kekuasaannya Persia. Ternyata ditolak oleh para sahabat. Kemudian Umar ibn Khattab mengirim sahabat mulia ya, Nu'man bin Mukrin untuk berangkat. Ternyata 150.000 menghadapi 30.000 pasukan. Terjadilah pertempuran besar. Qadarullah, komandan perangnya Nu'man bin Mukrin meninggal. Kemudian diganti oleh Hudzaifah ibnu Yaman ya. Yang Nabi mengatakan Hudzaifah ini adalah ashabusir, orang yang memegang rahasia Nabi. Karena Hudzaifah ini beliau diberitahu Nabi tentang nama-nama sahabat yang munafik. Sampai Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, beritaukah aku siapa nama sahabat-sahabat yang munafik?" Ternyata Hudzaifah tidak mau. Kemudian Umar mengatakan, "Apakah saya termasuk ya Hudzaifah?" Hudzaifah mengatakan tidak. Ternyata Hudzaifah mengatakan sahabat yang munafik itu jumlahnya kurang dari 20. Padahal jumlah sahabat yang ikut khutbah wada itu 124.000. Coba jangan bayangkan, Pak, 124.000 sing munafik mau 20 kan tidak ada 1%, nggih. 0, berapa persen ya. Ini yang memegang rahasia adalah Hudzaifah ibnu Yaman. Maka ketika Hudzaifah ibnu Yaman ini menggantikan Nu'man bin Mukrin, terjadilah kemenangan. Terbunuhlah 100.000 pasukan Persia. Tersisa cuma 50.000. Maka Raja Persia itu lari-lari dari kota ke kota sampai tahun 31 Hijriah di masa Utsman bin Affan. Yazdajirid III ini lari mau menuju wilayah Cina. Karena kekaisaran Persia ini, Imperium Persia ini
punya hubungan khusus dengan dinasti Tang yang ada di Cina. Dia ingin minta bantuan siapa? Minta bantuan Kaisar Cina. Tapi ternyata di tengah jalan Yastajrid ini dibunuh oleh masyarakat ketika beliau sembunyi di satu rumah penduduk. Ketika tidur dibunuh yang memiliki rumah, kemudian diambil hartanya. Inilah akhir tragis pemimpin besar Kisra, ya, Yastajrid III yang terbunuh pada tahun 31 Hijriah. Summa kadaba li Umar bi fathil fuwalah ala ma fatahu fanadara iradati rattabal jundud wa amana buldan wa dzalika sanah 16 Hijriah. Kemudian Umar menulis surat ya untuk menaklukkan daerah yang lain, membuat idarah. Idarah itu adalah administrasi, menertibkan administrasi ya, menertibkan pasukan ya. Ini terjadi pada tahun 16 Hijriah. Summa bana bi Madinatil Kufah wal Basrah bi amri Umar radhiyallahu anhu wa takhadha markasul lijais wa dzalika sanah 16 minal hijrah. Kemudian Umar ibn Khattab membangun dua kota, Basrah dan Kufah. Dua kota ini namanya Basrah dan Kufah. Perlu diingat Bapak Ibu-ibu bahwa Basrah dan Kufah ini dua kota yang selalu bermasalah. Sampai Umar ibn Khattab itu mengeluh tentang masyarakat Basrah dan Kufah. Karena masyarakat Basrah dan Kufah ini kalau dipimpin oleh seorang pemimpin pasti mereka menurunkan. Masyarakat yang angel diatur. Sampai kalau ada hadis yang masuk di Kufah, hadis itu datangnya satu dirok, mungkin keluarnya satu hasta ya. Datang satu kilan, keluar satu hasta. Jadi Kufah dan Basrah ini terkenal menjadi daerah penghasil hadis palsu, Pak. Maka jangan heran kenapa Abu Hanifah, siapa namanya Abu Hanifah? Nama aslinya Nu'man bin Sabit ya. Tidak heran Abu Hanifah ini, beliau ini lebih mengutamakan akal, logika daripada hadis lemah. Mau jangan lihat madhab Hanafi. Madhab Hanafi biasanya madhabnya agak nyeleneh, Pak. Kenapa? Karena beliau tinggal di Kufah. Beliau tidak memakai hadis-hadis dhaif itu. Beliau khawatirkan itu masuk hadis palsu, sehingga Abu Hanifah itu lebih percaya dengan logikanya, dengan akalnya daripada hadis dhaif. Maka Anda lihat madhab Hanafi biasanya menyelisih jumhur madhab ya, karena memang cara berpikir Abu Hanifah berbeda dengan para imam madhab yang lain dalam masalah hadis. Maka ya oleh ikhwan dirahmati Allah SWT, Kufah itu menjadi daerah yang rusak. Maka perlu diingat, di zaman Abdul Malik bin Marwan, Kufah ini diperintah oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sehingga para ulama ini berkomentar, memang yang paling pantas memimpin Kufah itu adalah Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur dolim. Seorang gubernur dolim, suka menumpahkan darah para ulama, tapi dia adalah orang yang paling pantas memimpin Kufah. Karena apa? Saking angelnya masyarakat. Maka semoga di Indonesia ini jangan sampai karena saking angelnya masyarakat, saking rusaknya masyarakat, orang yang paling pantas memimpin Indonesia adalah orang yang paling dolim, sebagaimana penduduk Kufah. Maka Abu Hanifah ini apa? Maka Hajjaj bin Yusuf itu pintar, Pak. Hajjaj bin Yusuf itu pintar ya. Hajjaj bin Yusuf itu pintar. Beliau sebelum menjadi gubernur Kufah, beliau itu berangkat ke masjid bawa telur, Pak. Ya, bawa masyarakat disuruh bawa telur, ya. Bawa telur satu-satu. Kemudian telur itu dikumpulkan, pulang sholat suruh ngambil telurnya. Akhirnya kan telurnya tertukar. Maka
Hajjaj bin Yusuf mengatakan, saya yakin doanya orang-orang Kufah ini tidak mustajab karena mereka membawa makanan yang subhat, yang tertukar, sehingga tidak akan mungkin dia mendoakan untuk jatuh pemimpinnya, tidak akan mungkin jatuh. Ini tipu muslihat Hajjaj bin Yusuf kepada penduduk Kufah, karena mereka pulang dengan membawa telur, goreng telur, ngerebus telur, bukan miliknya karena sudah tertukar. Maka ya ikhwan dirahmati Allah SWT, termasuk seorang tabi'in yang terakhir kali dibunuh oleh Hajjaj adalah Sa'id bin Jubair, ya, seorang ahli tafsir, muridnya Abdullah bin Abbas. Sebagai penutup kami dalam kesempatan hari ini, ternyata para ulama mengatakan Hajjaj bin Yusuf itu dolim, ya, kedolimannya cukup luar biasa. Tapi perlu diingat, Hajjaj bin Yusuf ini punya kelebihan. Apa kelebihannya? Banyak negeri-negeri yang non-muslim menjadi muslim lewat tangan Hajjaj bin Yusuf. Penaklukan Afghanistan sampai Asia Tengah ini di masa gubernur Hajjaj bin Yusuf. Dan perlu diingat, Hajjaj bin Yusuf ini seorang hafidul Quran, Pak. Dia seorang yang hafid Quran. Dulu sebelum beliau jadi gubernur, beliau menjadi seorang guru ngaji di Taif, dan beliau adalah orang yang sangat memuliakan para penghafal Quran. Maka para ulama komentar ketika ada orang yang mengejek, mengolok-olok, menghina Hajjaj bin Yusuf, seorang ulama itu mengatakan, jangan engkau mengolok-olok dia. Kedoliman Hajjaj bin Yusuf itu urusan dia dengan Allah, ya. Dia akan dihisab tentang kedoliman dia kepada orang lain. Tapi perlu diingat, dia juga akan meminta kepada orang yang pernah mendolimi dirinya, termasuk Anda, ya, mengolok-olok, melaknat ketika dia sudah meninggal. Nah, ini Hajjaj, ya, seorang tokoh kontroversial yang hidup di masa Bani Umayyah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah hari Selasa ke depan adalah Nihayatu Malikal Furs, akhir dari Raja Persia. Dan nanti insya Allah materinya adalah tentang akhir Khalifah Adil Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, sampai nanti Umar terbunuh. Ternyata Umar dibunuh oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang hari ini dia menjadi pahlawan nasional Iran. Ini kebencian orang-orang Persia kepada Muslim, sampai orang Syiah menjadikan Abu Lu'lu'ah al-Majusi Abu Suja'ah, bapak pahlawan orang-orang Persia. Inilah orang-orang Iran yang hari ini membenci kaum muslimin karena dendam sejarah, Pak, dendam sejarah. Kita tutup dengan doa katul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana qaulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.